Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi makna la ilaha illallah, yaitu makna la ilaha illallah. Kita sama-sama sebagai seorang muslim mengenal kata la ilaha illallah, dan itu merupakan sebuah kata atau kalimat yang sangat lekat dengan lisan kita. Dalam keseharian kita sering menyebutnya sebagai kalimat zikir, la ilaha illallah. Begitu banyak berjuta umat Islam mengamalkan zikir ini sehari-hari, baik yang mengenal artinya secara detail maupun yang tidak mengenalnya. Bahkan dalam umumnya pemahaman orang-orang awam tidak terlalu penting mengerti detail artinya. Yang penting bahwa ini adalah kalimat thayyibah, sebuah kalimat yang diperintahkan oleh Allah untuk dizikirkan, diucapkan secara berulang-ulang. Dan kebetulan saja bahwa kalimat ini memang sangat nikmat diucapkan. Tidak sulit meskipun bahasa Arab. La ilaha illallah. Dengan pelan, nyaman. Diucapkan la ilaha illallah dengan cepat juga enak. Diulang-ulang juga tidak membosankan. Itulah la ilaha illallah. Dan kalimat ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat tauhid, karena di situ ada pernyataan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah tauhid, mengesahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mengenal makna la ilaha illallah pun sudah menikmatinya, dan insya Allah itu berpahala. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada semua makhluk yang di situ disinari oleh matahari. Artinya semua makhluk di dunia ini kalah dengan kalau saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kata la ilaha illallah juga bagian dari kata atau kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi wirid harian beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kalimat ini begitu agung? Bahkan kalimat ini pernah ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang tokoh Quraisy waktu itu yang sangat keras memusuhi Rasulullah. Cuman Nabi tahu bahwa orang ini yang juga pamannya itu sangat ambisi terhadap dunia. Sehingga apa yang Rasulullah kemudian tawarkan kepada sang paman ini, wahai paman, saya akan kasih Anda kalimat wahidah, satu kalimat yang apabila engkau mengucapkannya, wahai paman, tamliku bihal Arab wal Ajam, maka dengan itu engkau wahai paman akan memiliki
dunia Arab dan dunia Ajam, seluruhnya. Kau akan menjadi penguasanya. Tentu saja sang paman ini tertarik sekali dengan tawaran Muhammad, sang ponakan ini. Akhirnya dia mengatakan, wahai Muhammad, jangankan 1 kalimat, 10 saya akan ucapkan apabila janjimu itu benar. Maka Nabi kemudian mengatakan, innahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu itu yang dimaksud, maka Abu Jahal ini pun kemudian menolak serta-merta. Kalau yang ini saya tidak mau. Apa komentar Nabi ketika Abu Jahal ini menolak tawaran Rasulullah SAW? Dia mengatakan bahwa pamanku sangat baik ketika menerima, tapi sangat buruk ketika dia menolaknya. Artinya apa? Bahwa Abu Jahal rupanya paham persis apa konsekuensi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia paham persis sehingga menolaknya. Kira-kira kalau seandainya dia menerima ucapan Muhammad itu, maka dia akan menjadi penguasa waktu itu, mungkin akan menjadi khalifah Rasulullah. Tapi begitulah, karena keangkuhan, betapa kalau dia menerima kalimat itu, maka dia harus tunduk kepada Muhammad, harus ikut menjadi sahabat Muhammad, tidak menjadi penguasa saat itu. Yang kita garis bawahi dari cerita ini adalah orang yang paham kalimat la ilaha illallah, dia akan berpikir 1000 kali untuk mengucapkannya. Tetapi begitu dia mengucapkannya, maka dia akan menjadi manusia yang hebat. Sayang itu bahwa pada saat ini banyak di antara kita yang bahkan menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai wirid sehari-hari karena tidak paham maknanya, sehingga kadang ada ahli wirid tetapi tidak ahli dalam akhlak Islam, ahli wirid tetapi tidak gigih dalam memperjuangkan Islam, atau bahkan tidak mau terlibat dalam perjuangan dakwah Islam dengan dalih dia sudah menjadi ahli zikir yang mengamalkan wasiat zikir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya pemahaman yang sektoral, al-fahmu al-juz'i, yang ini harus diperbaiki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran sendiri kalimat la ilaha illallah itu disebut sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang ditamsilkan oleh Al-Quran seperti syajarah thayyibah, kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik, yang akarnya menghunjam kokoh di dalam bumi dan cabang-cabangnya menjuntai ke langit, dan dia memberikan buahnya setiap saat sesuai dengan izin Tuhannya. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk itulah mari kita perdalam makna la ilaha illallah setelah kita mengamalkannya, setelah kita menzikirkannya. Dan ketika pun kita sudah faham, jangan lepaskan zikir dengan la ilaha illallah, karena itu adalah alat, media, cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjalin komunikasi dengannya.
Pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan semua yang kau perintahkan. Semua sudah kuamalkan. Wahai Rasulullah, beri aku tambahan. Apa yang harus saya amalkan?" Luar biasa. Seorang sahabat nantang kepada Rasulullah, apalagi yang harus saya amalkan? Tentu ini sangat jauh berbeda realitasnya dengan kita. Kalau kita mungkin lebih suka menawarnya, boleh nggak ya Nabi, kalau saya mengamalkan ini aja, yang ini jangan. Mungkin begitu. Tapi sahabat ini meminta Nabi, apa yang harus saya amalkan? Apa jawab Nabi ketika itu? Kalau kamu kepengin mengamalkan, maka jadilah antakuna lisanuka ratban lidzikrillah. Jadikan lisanmu basah oleh zikir kepada Allah. Apa artinya? Bahwa ketika kita sudah mengamalkan amalan-amalan yang lain, maka jagalah lisan kita, jagalah hati kita dengan zikir kepada Allah. La ilaha illallah, agar lisan kita basah karenanya. Inilah keagungan kata la ilaha illallah sebagai sebuah zikir, sebagai sebuah kalimat thayyibah yang sangat indah, yang diperintahkan Allah untuk kita menyebutnya berulang-ulang. Selebihnya nanti akan kita bahas lebih detail. Di balik semua keagungan lafaz la ilaha illallah itu, apa maknanya bagi sikap hidup keislaman kita? Sekian dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.